KW Pasar Rebo pada online. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita masing-masing, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bernyanyi dari lagu Dari Terbit Matahari Sambil Bangkit Berdiri. Kita mau sama-sama berdoa di kaki pertama dan Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita kembali menyanyikan lagu dari Hari Ini Harinya Tuhan Sambil Bangkit Berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu pada hari ini. Pelayan ibadah pada hari ini, warta dilayani oleh Kastal Gutom. Pengiring ibadah hari ini dilayani oleh Bang Andrew Manurung dan Bang Evander Manurung. Song leader hari ini kita dilayani oleh Kapani Huta Julu, Kamarisa Simatupang, dan Kanelvis Deluta. Warta sekolah minggu. Warta yang pertama, mulai minggu ini tanggal 11 Desember 2022 sampai Minggu 1 Januari 2023, kita akan beribadah sekolah minggu secara online. Oleh karena itu, adik-adik boleh mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya melalui YouTube channel Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Warta yang kedua, untuk adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan boleh diberikan ke mama papanya untuk dapat
kirimkan ke nomor rekening HKBP Pasar Rebo. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan bernyanyi dari lagu Berilah yang Baik. Halo anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Ketemu lagi dengan Amang, Pendeta HM Manurung yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu seluruhnya yang berada di rumah pada saat ini. Mulai hari Minggu ini dan beberapa minggu ke depan, sekolah minggu melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Karena itu, mari semua anak-anak sekolah minggu tetap beribadah ya. Walaupun di rumah kita semua masing-masing. Ajak mama papanya semuanya untuk beribadah sekolah minggu. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semua ambil sikap untuk berdoa karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Karena itu persiapkan Alkitabnya. Kita akan membuka Alkitab kita, firman Tuhan untuk kita saat ini, yaitu dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Amang akan membacakan untuk anak-anak sekolah minggu semuanya. Judul perikop di dalam Alkitab kita, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu." Tetapi sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak,
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita memasuki yang namanya Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga. Ada yang tahu anak-anak sekolah minggu arti dari Minggu Advent? Minggu Advent artinya adalah penyambutan ataupun menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kenapa yang kedua kalinya? Iya, anak-anak sekolah minggu, karena Tuhan Yesus sudah datang yang pertama kalinya, yaitu itu yang kita rayakan, yang kita sebut dengan hari Natal, yaitu hari kelahiran Yesus. Disitulah Tuhan Yesus datang pertama sekali ke dunia ini. Pasti anak-anak sekolah minggu sudah tahu semuanya bahwa Yesus yang datang itu, yang lahir ke dunia itu adalah untuk menyelamatkan, mengampuni, menebus dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus sangat baik, Dia mengasihi kita, Dia mau menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita bersuka cita di saat merayakan kelahiran Yesus ataupun hari Natal. Amang yakin anak-anak sekolah minggu semuanya pasti bersuka cita, pasti dengan gembira merayakan Natal. Apalagi waktu Natal sekolah minggu kemarin kan? Ya, anak-anak sekolah minggu pasti semuanya bersuka cita karena di sana Yesus lahir untuk memberikan keselamatan buat kita. Setelah Yesus lahir, Dia melayani dan Dia mati. Tetapi setelah mati Dia bangkit dan naik ke surga. Tetapi nanti kemudian Dia akan datang kembali. Itulah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena itu kita sekarang ini sebenarnya anak-anak sekolah minggu sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, karena suatu ketika Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Karena itu kita harus bersiap-siap. Kita jangan sampai lalai. Karena di saat Tuhan Yesus datang, Dia akan memberikan penghakiman kepada setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Itu yang mau diceritakan juga di dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Digambarkanlah bagaimana Tuhan Yesus itu akan datang, bagaikan suatu acara pernikahan. Pernikahannya tapi pernikahan pada waktu itu ya, anak-anak sekolah minggu, berbeda sama pernikahan zaman sekarang. Kalau sekarang kan ada orang nikahnya di gereja, habis itu ada pestanya di gedung. Kalau dulu berbeda, dulu belum ada lampu. Siapa yang sudah pernah pulang ke kampung yang belum ada listriknya, anak-anak sekolah minggu? Ya bisa saja memang anak-anak sekolah minggu enggak memahami, enggak pernah mengalaminya. Karena sekarang semua sudah
ada lampu, ada listrik, tapi zaman dulu belum ada listrik anak-anak sekolah minggu. Coba tanya mama papanya. Jangan-jangan mama papanya itu besar di kampung, sehingga waktu itu belum ada listrik. Kalau belum ada listrik, jadi lampu nggak ada. Yang ada itulah namanya ada lilin. Baru apalagi ada istilah zaman dulu itu ada namanya lampu teplok, lampu sumbu yang dinyalakan pakai api, kemudian ada sumbunya. Jadi itulah sebagai alat penerangan pada saat itu. Ada lagi lampu patromak yang lebih terang, lampu gas namanya, dikatakan seperti itu. Lebih terang lagi. Seperti itu anak-anak sekolah minggu karena belum ada listrik. Jadi seperti itu juga pada saat itu anak-anak sekolah minggu belum ada lampu. Jadi ada namanya itu pelita. Pelita itu seperti lampu sumbu itu anak-anak sekolah minggu yang dinyalakan pakai api. Tetapi apinya akan terus menyala karena ada minyaknya. Kalau minyaknya habis, maka lampunya juga akan padam. Karena itu kalau mau berjalan supaya apinya tetap menyala, harus disiapkan minyaknya supaya di saat apinya mau padam diisi lagi minyaknya, jadi apinya tetap menyala anak-anak sekolah minggu. Itulah di dalam firman Tuhan kita ini. Ada 5 orang dikatakan gadis yang bodoh, dan ada 5 orang gadis yang bijaksana. Mereka ini tugasnya adalah untuk menyambut dari mempelai itu tadi, mempelai pengantin. Gadis yang bodoh itu datang mereka untuk menyambut mempelai itu tadi. Mereka nggak mempersiapkan minyaknya. Akibatnya mereka kehabisan minyak, menjadi padam lampunya ataupun pelitanya. Sedangkan mempelai belum datang. Tetapi gadis yang bijaksana, mereka mempersiapkan minyaknya sehingga lampunya tetap menyala. Dan di saat mempelai itu datang, mereka sudah siap sedia menyambutnya dengan pelita yang menyala. Apa yang bisa kita lihat dari situ anak-anak sekolah minggu? Marilah kita dalam rangka untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di minggu Advent yang ketiga ini, kita diajak untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mempersiapkan dirinya untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang-orang yang bijaksana, sehingga di suatu ketika di saat Tuhan Yesus itu datang, kita menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mempersiapkan dirinya. Bagaimana itu Pak Pendeta mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Pertama, selalu membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, karena inilah yang menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Karena melalui firman Tuhan itu kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Amang Pendeta Manurung selalu mengingatkan buat anak-anak sekolah minggu supaya menghafal ayat Alkitab, apalagi ayat bulanannya. Kan gitu. Walaupun kita sudah libur ibadah secara tatap muka dan kita menggunakan ibadah secara online, Amang mau supaya anak-anak sekolah minggu tetap menghafal ayat bulanannya, ayat Alkitabnya.
Begitu juga tetap menghafal yang namanya hukum Taurat, karena itulah firman Tuhan. Jangan kita tidak mengingat itu semua. Itu yang pertama, firman Tuhan yang selalu kita baca menjadi kekuatan untuk kita. Yang kedua apa? Kita selalu berdoa. Karena apa? Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Jika komunikasi kita baik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita, bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan kita. Kalau sudah kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan, dikuatkan menjalani kehidupan kita. Itulah yang menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Amang percaya dan Amang yakin semua anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai. Karena itu teruslah rajin belajar, menggunakan firman Tuhan, begitu juga dengan berdoa, tetapi juga harus berprestasi di sekolah. Buah dari sebagai anak-anak Tuhan yang bijaksana. Karena itu anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu haruslah belajar juga di rumah supaya menjadi anak-anak yang berprestasi. Kalau sudah anak-anak sekolah minggunya baik, mendengar firman Tuhan, mau berdoa, menjadi anak yang berprestasi, maka orang tua pun akan menjadi senang, akan menjadi bahagia, sukacita. Dan pastinya kalau sudah menjadi anak yang bijaksana, anak yang pintar, menjadi anak yang takut akan Tuhan, maka nanti anak-anak sekolah minggu semuanya akan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses. Itulah buah dari iman kita kepada Tuhan kita. Kita senantiasa mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Selamat Minggu Advent yang ketiga buat kita semua, buat anak-anak sekolah minggu, buat mama dan papa dan semuanya yang beribadah pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami untuk supaya kami mempersiapkan diri kami sebagai anak-anak, sehingga di saat hari itu tiba, Tuhan Yesus datang kedua kali, kami telah siap untuk bersama-sama dengan Tuhan dan ikut ambil bagian di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo untuk selalu mencintai firman-Mu, mau berdoa dan menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah mereka juga masing-masing. Berkati setiap orang tua, berikan kekuatan, hikmat untuk membimbing, mengajar anak-anak di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu satu lagi dari Pulau dan Benua. Oh
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.